Tapi seenggaknya kalau udah ngerasain ini, kalian tuh udah wajib tahu bahwa kalian lagi dikerjain. Itu tempatnya market maker murni. Iya, artinya simple, nggak boleh profit. Ya nggak boleh. Auto cuan, auto kaya ya Pak ya? Auto cuan, auto kaya. Broker untung terus. Iya, yang kalian nggak tahu, even broker yang hybrid sekalipun, ngapain mereka bikin profit secara sengaja? Itu. Lalu sekarang, kalau kita bicara broker yang market maker, nah ini nih, yang full market maker, yang bandar sejadi-jadinya, gitu kan Irwan bilang. Ini seperti apa? Ini kan kita bisa mengindikasikannya gimana, ya kan? Sebenarnya ini Mecil juga udah sehari-hari, makanan sehari-hari nih. Iya. Irwan juga udah nguasain banget, coba. Kayak gimana? Yang pertama kita bisa lihat dari spek account-nya sebenarnya ya. Ya. Account-nya ini biasanya dia fixed spread. Fixed spread, ya. Nah itu dong nggak mungkin kan Pak? Mungkin. Maksudnya kan ya spread kan terjadi karena adanya jual beli, Jual penawaran beli. dan permintaan. Betul. Masa jual belinya bareng? Ya, Kan nggak jual mungkin. bareng terus. Antar mata uang yang satu sama ini sama terus di nilainya nih ini nih. Betul, dan lihat aja harga dunia. Iya. Ya kan, harga dunia aja nggak fixed spread, kok ini fixed spread? Iya. Gitu kan, tapi sama, baik lagi, orang suka saat ditawarin. Pak, jadi kalau spreadnya lagi melebar, Bapak nggak kena impact-nya. Tanpa tahu bahwa di belakangnya nih lagi akan dikerjain. Ya itulah tadi misleading people. Misleading Ya. people, ya kan? Orang dikasih tawaran menarik. Oke, apa lagi? Yang kedua biasanya komisi 0, spread 0, swap Swapnya 0, semuanya 0. Padahal cost-nya sebesar itu. Iya. Untungnya dari mana? Yang hebatnya masih ngaku STP lagi. Masih ngaku STP, masih ngaku ICN. Waduh, ya kan udah konyol. Saya mau ngomong satu lagi jadi nggak enak Pak. Apa tuh? Terus yang udah ke laut jangan dibahas. Udah, kita fokus. Iya Pak. Iya kan? Jadi kan sebenarnya udah nggak mungkin dong kalau Iya. kalau udah semuanya nol, semuanya murah, untungnya dari mana? Iya, Iya, bener mau banget. nggak mau saat orang loss, Iya. ya kan? Dan akan dibikin loss. Itu. Dipaksa loss. Iyalah, dengan berbagai macam cara, 1001 cara itu. Nah, Lex, apa lagi? Yang ketiga Pak, ini yang paling ajaib, send account. Send account. Iya benar. Iya kan? Iya. Nah, send account ini menurut saya yang paling misleading. Iya. Kita cari informasi di website pun, di Google gitu ya. Send account apa sih? Orang banyak bilang Buat ini buat pemula ya, pemula, buat Betul. belajar. Betul. Padahal itu udah disesatin dari awal tuh, orang disuruh gambling dari awal. Betul, tanpa sadar. Tanpa Ya sadar. kan? Kenapa? Karena yang namanya liquidity provider, kelasnya liquidity provider itu nggak menerima send account. Iya. Ya kan? Serius? boleh lihat. Kan jadi transaksi send account gimana caranya diteruskan ke market? Ya kan? Gimana caranya? Itu aja. Jadi yang tadi Irwan bilang nih, bahwa send account itu orang sudah dirusak sejak pertama. Mentalnya jadi mental gambling sejak pertama. Kan simple lah, deposit $10 misalkan. Deposit $10 lalu nganalisa 2 jam untuk profit berapa? 500 perak? Iya, Ya kan? Atau 1000 perak gitu kan? Kan nggak lucu. Ya kan? Lalu setelah katakanlah menjelang akhir bulan. Menjelang akhir bulan, tanggal-tanggal gajian. Mau mau. gaji ya. Nah, ini rusaknya nih. Tiba-tiba kalian berpikiran, aduh besok gajian. Kalau ini transaksi ini profit, kan gaji saya nambah. Kan full margin tiba-tiba. Cacing-cacing naga-naga gitu kan ya. Kalau loss, toh besok gajian. Aman, terkendali. Iya. Kalau profit minum Starbucks. Kalau loss Starling. Ya kan gambling aja jadi cacing jadi naga. Bener, tanpa sadar akhirnya mindsetnya, mentalnya rusak sejak pertama jadi mental gambler. Iya. Itu orang pada nggak sadar juga, ya kan? Lalu apa lagi? Nah, ini 4 Pak. Bonus. Ya, Nah, bonus ini tapi dalam arti bonus ini gini. Orang belum ngapa-ngapain aja udah dikasih bonus. nggak masuk akal. Nggak Bonusnya masuk di akal depan. dong. Secara kita bisnis aja udah nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalau baru ngasih income udah dikasih bonus. Betul. Iya, beda kalau misalkan kayak cashback, Iya, kayak rebate iya. itu sangat berbeda. Karena kalau sifatnya cashback atau rebate itu kan berdasarkan transaksi. Iya. Kan klien sudah bertransaksi, baru oh ini ada cashback, ini ada rebate. Pada dasarnya broker hybrid. Iya. Benar dong. Sekarang nggak usah ngomong broker lah. Kita belanja aja ada cashback. Belanja online Pak. Online. Iya. Nggak usah online, offline juga banyak yang kasih di cashback Ya. lagi ya. Ya karena kan basically mereka motong keuntungannya mereka sedikit Ya, untuk itu biaya sih promosi. sifatnya untuk promosi, betul. Nah, tapi ada Gitu. satu lagi nih Pak, yang bikin orang banyak kecelek juga. Apa? Masalah simbol. Nah, Oh, simbol belakangnya iya, ada iya. yang ICN, STP. .ttp, .dme, macem-macem lah pokoknya. Iya benar. Orang pikir itu beneran STP, Iya. bukan ICN lantaran ada tulisannya di situ Ya, kan. padahal cuma gimmick doang. Ya, itu kalian jangan ketipu tuh. Kalau Mecil punya broker, itu Mecil bisa tuh bikin euro USD.chill.
Tinggal diketik gitu mah. EURUSD.1 gitu. Itu tinggal diketik. Dan itu bukan hal yang susah dan itu nggak mengartikan apapun. Betul. Jadi jangan percaya langsung begitu aja, lebih percayalah ngeliat trading rules gitu kan, lihat produk specification-nya. Itu percaya sama gitu-gituan. Yang kedua juga bisa kita bisa ngelihat dari sisi trading rules-nya ya. Yang ini nih paling banyak banget yang nggak dibaca, di skip. Ini sebenarnya lebih jelas kalau nggak trading rules. Iya, tapi lebih kan jelas karena mereka seperti apa gitu kan. Iya, Sayangnya benar-benar. banyak di skip, nggak Sayangnya dibaca. Iya. panjang, Iya kan? bahasa Inggris, tulisannya kecil-kecil. Iya. Akhirnya banyak yang dibaca. Nah, lagian kan biasa orang diocehin sama marketingnya doang. Iya. Ya balik lagi tadi Pak, greedy, instant, easy. Iya, pokoknya dikasih iming-iming profit, oke. Ya, Kalau kita ngomong dari trading rules. Dari trading rules sebenarnya banyak yang rules yang aneh-aneh ya. Itu salah satu contohnya kalau misalnya lagi news itu kita nggak bisa trading. Ya. Atau kalaupun bisa trading biasa dibatasin waktu. Atau yang lebih parah lagi nih, setelah dibatasin waktu ini dibatasin profitnya. Tapi kalau loss unlimited. Iya, artinya simple, nggak boleh profit. Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh profit? Namanya juga bandar murni, bandar kecil gitu. Iya. Jadi-jadian ya. Iya, jadi-jadian. bandar Jadi-jadian. sejadi-jadinya. Segala cara untuk profit itu pasti dipersulit. Betul, Ya kan? betul, betul. Soalnya kan pada saat news ini kan banyak orang manfaatin momen untuk profit, ya bisa dibilang Betul. instan. Iya, Betul. karena kan pergerakannya kencang banget. gitu. Mau dibilang hoki sekalipun bisa. Iya. Nah terus abis itu ada lagi Pak, nggak boleh pakai stop order. Ya. Oh itu saya benci banget tuh kalau broker kayak gitu. Kayak saya juga pernah kena kan. Nggak boleh stop order ini. Kalau ini saya tahu persis reasonnya kenapa. Iya beneran saya tahu persis. Karena kan saya waktu itu di sisi dealer kan. Dan saya pernah, kalau nggak salah pernah jelasin deh. Broker itu akan untung besar saat market sedang trend. Ya. Why? Karena mayoritas orang lawan tren. Iya. Iya kan? Dan momen di mana broker untung besar, kalau ketemunya trader yang menggunakan stop order, trader itu berarti follow the trend. Gaya breakout berarti dia. Gaya breakout, broker benci, profitnya berkurang. Iya. Iya kan? Untungnya dia nggak Harusnya berhenti tuh. maksimal. Iya. Sampai trennya habis. Itu kalau maksudnya pembicaraan kita waktu sama dealer itu sangat-sangat common bahwa dealer benci orang pakai stop order. Makanya juga banyak broker fitur stop order ditutup. Jelas arahnya kemana. Iya kan? Yang market maker murni berarti kan? Gitu. Nah terus ada juga, ini cuma ada beberapa sih Pak, yang melarang pakai robot. Ya. Nah ini kan ya sebenarnya kalau saya tangkap ya dari trading rules ini, mereka tuh mencari cara gimana caranya supaya kita profitnya tuh makin susah. Iya. Ya. Gitu, sampai ada yang nggak boleh scalping, Iya. ya kan, nggak boleh scalping. Terus kalau misalnya transaksi dibatasin, kalau 5 menit, kurang dari 5 menit close order, Di void. di void. Di void terus masih Iya. ngaku STP. Iya. Gimana coba void transaksinya ke LP itu? Terus bilang ke LP-nya, nggak jadi, yang tadi gagal. Gaci. ulang ya, jangan dihitung ya. Nggak mungkin, itu pasti bandar murni. Udah bener sih jadi-jadinya tuh. Apa Yang lagi? selanjutnya lagi sebenarnya bisa dilihat dari ini sih, instant execution atau market execution. Oh iya, iya. tipe eksekusinya Pak. Betul. Nah ini juga banyak teman-teman yang kayak apa ya, ketipu sama nama fitur. Instannya. Iya, nggak anggapnya tuh instant execution. Wah, cepet. Oh, cepet. Iya. Wah, instan, namanya juga instan Iya. kan. Dan market execution itu harganya market, Iya. gitu kan. Nah, ini banyak yang kecil ya. Ternyata instant execution kan nggak seindah itu Pak Ya. sebenarnya. Betul, padahal si MetaTrader mengartikan instant execution adalah harga yang kita mau akan didapat secara instan. Iya. Kalau dapat, Kalau dapat ada bintangnya. Kalau dapat. Iya, dalam artian kan what you see what you get. Iya. Kalau ngeklik harga 1.000 akan dapat 1.000. Iya. Pada kenyataannya Record. record. Begitu diklik ting tong record. Serius bunyinya ting tong gitu kan. Dan record ini bisa di-style dengan dua cara. Yang satu memang bisa dibikin automatic. Automaticnya itu dengan selisih pips lah. Selisih pips berapa maka dia akan record. Selisih pips berapa dia otomatis masuk. Contoh, Mecil ngeklik di harga buy di harga 1.000, ya kan? Begitu Mecil klik di harga 1.000, persis Mecil ngeklik harganya mental ke 1.050 misalkan. Harusnya langsung profit dong. Nah, dalam kondisi seperti itu, ting tong record. Record. Sekarang harga 1.050 masih mau beli atau enggak gitu kan kurang lebih kan. Tapi kalau Mecil tadi ngeklik 1.000, pas turun ke 950. Dia langsung otomatis masuk tuh. Ini kan otomatis Mecil pertama kali trading Langsung minus. langsung minus 50 Minusnya pips. banyak tuh langsung. Itu udah mental drop di depan, panik kan. Gitu. Itu baru record yang settingan auto. Kalau record yang by dealer, manual dealer ini lebih kejam. Ya kan? Udah ngeklik 3 detik kemudian, 5 detik kemudian baru record.
Ini biasanya orang udah diusir. Iya dong. Biasanya kalau yang udah profitnya konsisten di broker bandar, diusir halus Pak ya. Ya, dan yang paling ngeri adalah kalau requote-nya, kalau lagi requote lagi news itu biasa, banyak banget broker Karena lagi mereka news. alasannya punya banyak tuh kalau pada saat news. Betul, tapi requote kalau kita mau keluar posisi itu yang bahaya. Nggak dikasih. Selama masih profit nggak bisa close posisi Iya, pokoknya. masih profit, ting tong requote, ya kan? Tapi begitu lagi loss, tunggu lossnya lebih dalam. Baru bisa close. Nah, itu kan dari, ya itulah kenapa kita kalau seleksi broker, hal pertama yang kita lihat adalah trading rules. Benar. Ya kan Pak? Dari trading rules-nya udah aneh, udah nggak usah harap dah. Iya, dari trading rules sebenarnya kelihatan kalau kalian benar-benar perhatiin trading rules-nya, spesifikasi produknya kayak tadi tuh. Itu langsung kelihatan, oh ini mah. Banyak yang menjegal atau enggak Pak ya? Iya, ini market maker oke lah kalau kalian tetap, wah oke lah kita head to head sama market maker berasa lebih jantan, silakan. Tapi JP Morgan. Iya. Yang Sama mau JP bayar Morgan. berapapun profitnya kita ya. Gitu. Nah, Tapi siap-siap kalau sama JP Morgan satu lot berapa tuh? waduh, banyak banget Pak. Nah, selanjutnya kan ada juga Pak, yang kita bisa tahu setelah kita coba. Iya. Ini yang kita juga sebenarnya gimana ya? Kayak setengah mesti rugi dulu nih. Iya. Ya oke Ngetes lah. langsung, tes Oke lah, langsung rugi. lah ya. Males baca trading rules, oke lah. Oke lah. Gitu kan. Tapi seenggaknya kalau udah ngerasain ini, udah kalian tuh udah wajib tahu bahwa Ya. kalian lagi dikerjain. Itu tempatnya market maker murni. Nah, yang pertama adalah kalau transaksinya sering delay. Ya, parah. Nah, ini delay ini agak tricky juga ya. Ya. Agak Dan hancur. suka di-twist sama mereka gitu. Betul. Karena bisa jadi mereka bilangnya koneksi Bapak kali Ya. gitu. Atau yang dibilangnya ini adalah delay-nya tuh suatu kewajaran ya bagi mereka-mereka yang suka nge-twist omongan. Jadi kalau soal delay ini kan semua tergantung posisi server. Ya kan ini sebenarnya kita pernah bahas ya dalam satu video. Lokasi server salah menentukan kecepatan eksekusi. Kalau brokernya ada di Indonesia, maka transaksi itu akan selesai dalam waktu 100 ya kan sampai 300 millisecond. Ya. Itu maksimum, pasti langsung selesai. Ya kan? Yang kedua, sekarang kalau broker itu lokasinya yang kedua terjauh. Ya kan? Singapura. Singapura dong. Ya kan Singapura, maka dia akan selesai dalam waktu 200 sampai 400 millisecond. Ya. Oke. Berikutnya, kalau masih tingkat Asia lagi, biasanya langsung ke Tokyo dan Hong Kong. Ya kan? Maka transaksi itu akan selesai dalam waktu 300 sampai 600 millisecond. Kan? Kita ambil yang paling jauh, US atau UK. Ini terjauh dari sini dong. Pun di sana transaksinya akan selesai dalam waktu 500 hingga 800 millisecond. Kan? Dengan catatan ini semua kita bicara transaksi yang bibuk. Oke? Apa maksudnya bibuk? Kita balik lagi ya. Bahwa aslinya pada dasarnya kan klien klik langsung ke broker kan? Ya. Oke, dari broker langsung respon. Ya kan? Inilah transaksi bibuk, head to head sama brokernya, sama market makernya. Kan? Itulah kenapa transaksinya bisa cepat. Tadi nih, bisa 200 millisecond, 300 millisecond, dan seterusnya. Karena cuma satu layer ya Pak. Karena cuma satu layer, cuma satu step. Istilahnya perjalanan transaksi kita ini cuma ke satu tempat. Ya. Ya kan? Lalu bagaimana dengan broker yang STP? Kalau broker yang STP otomatis kan tambah panjang. Ya. Ya, kenapa? Karena kan dari klien. Kan dari klien ke broker. Oke? Dari broker ke bridge. Dari bridge ke LP. LP. Ini panjang nih perjalanan nih. Ya. Nah, 1, 2, 3 Tiga step. step. Dari LP baru balikin lagi ke bridge. Bridge balikin lagi ke broker. Kan? Maka ya ini juga sebenarnya tergantung posisi server LP-nya di mana. Posisi Server- masing-masing step itu Pak ya. Iya, karena ini semua nih broker, bridge, LP, ini semua ada server. Oh. Gitu kan? Dan biasanya broker akan atur ini servernya dalam satu lokasi biar lebih cepat. Ya kan? Jadi kita ambil average aja ya. Kalau broker STP ataupun ECN, maka ordernya akan nambah. Lama ordernya akan nambah 300 millisecond. Kenapa? Karena tadi nih dia ada perjalanan. Ya. Perjalanan ke bridge dan ke LP. Gitu. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa simpulkan kalau transaksi masih cepet banget, diklik dan itu transaksi kita bibuk. Itu malah aneh ya. Kenapa? Malah aneh ya, karena kita Iya. langsungnya lawannya sama Bukan aneh lah, maksudnya antara broker itu memang market maker murni, atau kalau di broker hybrid sekalipun kita masih bibuk. Ah, oke. Bener dong, gitu. Sementara begitu kita ngeklik, kok nambah 300 millisecond nih, ya kan? Berarti kalian sudah masuk e-book. Congratulations. Profit sepuasnya. Gitu. Tapi kalau sampai kalian klik 2 detik, 3 detik, 5 detik, itu udah mabuk namanya. Mabuk. Ya, kenapa? Itu muter-muter dulu Pak. Kenapa? Karena itu belakangnya berarti manual dealer. Itu belakangnya benar-benar manual dealer nih. Yang benar-benar Mecil klik,
Dan saya lihat dulu, ting tong bunyi layar saya kan. Saya oke atau enggak, saya accept atau enggak. Makanya kan dari bunyi ting tong dan otak saya ngerespon butuh 2 detik 3 detik dong. Gitu. Tapi sayangnya kan banyak orang ya, apalagi kalau orang-orang forex yang zaman dulu itu sudah terlalu didoktrin bahwa transaksi 3 detik itu cepat. Transaksi 2 detik itu cepat, transaksi 5 detik itu cepat. Bahkan saya pernah transaksi di salah satu broker Australia, 8 detik, dia masih bilang itu cepat lagi. Waduh. Udah kemana-mana itu harganya, Pak. Gitu loh, sampai saya bilang saya ini dulunya dealer, baru dia males ngomong sama saya. Iya kan? Udah diusir terang-terangan ya Pak ya? Iya, jadi ya gitulah, itu orang tuh banyak yang nggak ngeh. Dan saking udah terlalu banyaknya yang mengatakan bahwa 3 detik itu normal, akhirnya itu dianggap cepet. Gitu, ibaratnya apa? Susu kental manis. Ibarat susu kental manis, udah bertahun-tahun orang pikir itu susu. Ternyata Gula rasa susu. Gula rasa susu, udah tahu belakangan kan. Iya. Dan semoga setelah ini kalian jadi tahu 3 detik, 2 detik, 5 detik itu belakang kalian manual dealer. Kalian udah lagi ya siap-siap aja. Iya, lagi siap-siap deh, bener, lagi siap-siap aja. Itu. Ada lagi, Pak, yang lebih ajaib dari yang ajaib. Apa tuh? Saya namain transaksi Saya tahu ajaib. deh. Jadi Transaksi gini, ajaib itu gimana? Banyak klien kita sering berobat lah, Pak, adu. Curhat. Iya. Saya udah punya transaksi buy, harganya turun, Tahu-tahu ternyata ada posisi sell di locking, Pak. Aduh. Nah, kirain Bapak komplain aja. Saya udah komplain, dimarahin balik katanya. Galakan Iya, orangnya ya. Iya, gara-gara sama marketingnya dibilang saya tuh nyelamatin Bapak. Equity Bapak saya jagain. Jadi Bapak bisa top up dulu. Di lockingin. Di locking. Padahal dengan setelah locking orang jadi pusing dan mau nggak mau top up. Ini kan jadi, aduh kalian kalau ketemu broker-broker yang model begini udahlah. Itu udah market maker yang paling kasar, tinggalin aja. Ada juga yang kalau yang halusnya, versi halusnya ini Pak. SL-nya misalnya kita pasang di 1000, tato berubah. Giliran kita komplain, Ibu kali lupa kemarin ngekliknya salah. Ada ya begitu ya? Ada, Pak. Gila ya, ini model-model bandar-bandar nekat nih. Iya. Ya kan, ya kasar sekali kalau itu udah. Jadi kalau posisinya di close-in sendiri ada nggak? Kalau nggak, itu sih nggak ada, Pak ya. Posisi close-nya sendiri, ini kalau kena SL-nya kan habis digeserin kena SL. Oh, enggak kalau profit dibantuin close gitu loh. Pengarap namanya Pak, astagfirullah. Ya, Kalau itu mah udah ampun-ampunan, Pak. siapa tahu bandarnya lagi baik, lagi hilaf gitu kan. Takut harganya turun lagi ya, Pak. Di-close dulu ya. Terus baru kan saya nyelamatin Bapak gitu kan enak sekali-sekali dong kok jadi bandar yang baik gitu kan. Tapi gini, Pak. Oke lah, ini kan sebenarnya kita juga sebagai trader biasa susah kan untuk buktiinnya. Ya. Gitu. Jadi apa ya? Solusinya teman-teman semua ini harus gimana, Pak? Jurnal. Cuma satu, selalu biasain diri minta data jurnal. Ya kan? Jadi kalau kalian trading tuh lihat menu paling kanan nih. Menu paling kanan ada jurnal. Itu jurnal klien, jurnal di sisi kalian, ya kan? Nah, di sisi broker itu juga ada jurnal, namanya jurnal server, kan? Nanti tinggal diklopin nih jurnalnya. Ya kan bahwa memang delay-nya ini koneksi kalian yang lemot atau si brokernya yang sengaja bikin delay. Dalam artian misalkan Mitchell klik ini di broker itu akan langsung tercatat kalau memang transaksinya nyampe. Setelah itu responnya broker berapa lama? Kalau responnya 3 detik kemudian itu sengaja di delay. Ya dong. Tapi kalau Mitchell klik di jurnal server nggak masuk. Itu koneksi Mitchell yang lemot. Gitu. Karena datanya itu nggak masuk secara sistem kayak ke broker. Iya, makanya biasain diri selalu minta data jurnal. Dari awal kalau mau buka account di sebuah broker, tanya, boleh minta jurnal atau enggak? Jika suatu saat mencurigai sesuatu. Yang kedua, kayaknya kita butuh juga data tick per tick ya Pak ya? Betul. Oh iya. Tick per tick, karena jurnal ini akan klop, harganya beneran ada nggak sih? Iya. Gitu kan? Di detik yang sama dan kayak tadi Pak Dito bilang, millisecond yang sama. Iya. Itu harus klop tuh. Kalau misalkan kalian nanti minta jurnal dan nggak ngerti cara baca jurnalnya, kirimin ke TF, saya bacain. Tenang, saya ex-dealer, saya bisa baca. Iya, karena kan kemarin ada case juga, jadi jurnalnya beneran dikasih. Tick per ticknya juga dikasih. Nah, si klien ini komplain harusnya kena TP, tapi nggak ke close kan. Di compare tuh, tetap aja nggak mau sama si brokernya. Berkelit terus. Ya udah ciri-ciri banget. Iya, jadi kasihan juga sama teman-teman yang lain, mereka yang nggak bisa baca jurnal, akhirnya ya udah. Kita bantuin baca.
Yang penting data jurnalnya jelas dan Iya. apa ya, benar-benar jurnal server, Iya, bukan jurnal bukan klien. jurnal Iya, klien. dari sini juga sebenarnya bisa tahu kalau misalkan tadi ada transaksi tambahan tiba-tiba, Betul. ya kan siapa tahu kan brokernya belaga gila lah kita bilang, atau bilang, ya Pak Irwan kali, Share password, iya share password, iya. Pak Irwan kali lupa matiin laptop di kantor, anaknya kali Anaknya. anaknya kali mencet kan bisa jadi, ya kan. Ini terbukti juga di jurnal, karena kalau beneran Irwan, ya ulahnya Irwan sendiri lah, pasti nomor akunnya Irwan yang tercatat bahwa order itu terjadi atau SL itu digeser atau bahkan dihapus atas akunnya Irwan. Dan yang paling penting IP-nya juga kecatat Betul. dari masing-masing activity itu Pak ya. Iya, kalau dari dealer pasti kodenya beda sendiri. Itu gampang baca Nah jurnal. makanya kan kalau buka account itu jangan lihat bonusnya dulu, spreadnya dulu, komisinya dulu. Itu belakangan, percuma kalau nggak bisa withdraw. Ya, paling nggak dibiasain lah dari sekarang. Lihat spesifikasi produknya kayak apa, Trading rules-nya. rules-nya kayak apa. Paling penting di situ. Terus tanya boleh minta jurnal atau enggak, data tik per tik boleh minta atau enggak, gitu loh. Dan- Ya kan kita aja kalau ngetes broker berapa lama? 6 bulan. Wah lama bener. Kan itu kan biar tahu ini broker beres atau enggak. Ya kan ngetes broker setelah kita baca trading rules, kita minta akses. Habis itu kan ngetesnya sebulan mana cukup. Betul. Benar dong, apalagi sehari 2 hari. Aduh, jangan tanya. Tapi yang tes di Nasdaq masih ada Pak? Masih tes, masih lanjut. Masih lanjut. Kan 3 bulan saya akan ngetes. Oke. Nah jadi teman-teman jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Ingat, waspadalah, waspadalah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.